Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang keempat di bulan ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat setiap kita yang boleh hadir untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Dan saya percaya dan saya rindu kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Berikan yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan. Hatimu penyembah hati yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, dengan senang hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur menghadap Kudus hadir di sini.
Tuhan. Dan biarlah otoritas Allah bekerja di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya belum melihat muka-muka yang bersukacita di pagi hari ini. Yuk, yang mungkin tadi kita belum salaman, boleh kita saling bersalaman, berfellowship satu dengan yang lain. Sebab Dia Allah yang luar biasa, amin. Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Sungguh ajaib.
Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan satu hal, kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita selain Yesus yang kita banggakan. Kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita. Kita akan menabur Bapak Ibu. Apa yang sudah kita persiapkan dari rumah, apa yang sudah kita doakan dari rumah. Coba, siap menabur? Amin. Siap gitu loh, siap menabur? Siap. Belum. Siap menabur? Siap. Ya, siapnya kayak kurang yakin ya. Bapak Ibu mari kita berikan persembahan kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya, sebelum kita memberikan terbaik kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, menganugerahkan setiap kehidupan kami, boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang berserah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya semuanya itu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita berikan yang sedang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa baik. Setelah minggu semangat memuji Tuhan. Mana
Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang menjadi suluh dalam kehidupan kami Bapa, menjadi terang dalam jalan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hallelujah.
permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak rintangan dalam hidup kami, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau akan selalu memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu, kami menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, pengagungan kepada Engkau. Biarlah pujian penyembahan umat-Mu ini menjadi duba yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari kami yang terlewati dari jamahan kuasa-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami mau mengalami kuasa firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang sanggup menguatkan, memberikan penghiburan, membangun setiap kami untuk semakin bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa tapi nggak semangat. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Kalau kita ya, oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, dan oleh karena kebaikan-Nya, kita senantiasa diberkati sehingga hari ini kita bisa tetap ada sebagaimana kita ada. Bapak yang kasih Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kita akan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita senantiasa dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat melakukan apa yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, hari ini saya mengambil kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 ya. Hari ini saya bicara tentang visi Tuhan ya, sesuai dengan apa yang tertulis di sini Bapak yang kasih Tuhan, yaitu bicara tahun penuaian Saudara ya. Jadi firman Tuhan ini ya, visi Tuhan ini benar-benar harus selalu kita ingat Saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya tertulis di spanduk ini ya, tetapi visi ini harus tertulis di dalam loh hati kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 35 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini buat Bapak dan Ibu, supaya selalu terngiang-ngiang dalam telinganya, pendengarannya, dimanapun kita berada. Selalu ingat firman Tuhan ini, selalu ingat visi Tuhan. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Next, Ibu. Ya, melalui bacaan firman Tuhan ini, hari ini saya memberi tema khotbah saya yang berkaitan dengan tahun penuaian, yaitu siap menjadi penuai-penuai di tahun penuaian. Amin. Amin. Siap? Ya, siap menjadi penuai di tahun penuaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat itu sangat penting Bapak yang kasih Tuhan ya. Berkaitan dengan penuaian, maka kita perlu mengerti dan memahami bahwa penuaian itu
perlu dilakukan pada saat atau pada waktu yang tepat, saudara. Nggak ada orang yang menuai terlalu cepat atau terlalu lambat, saudara, menunda. Itu hasilnya akan fatal, saudara. Ya, jika kita menuai di waktu yang tidak tepat, maka kita tidak akan mendapat tuaian itu dengan baik, saudara. Mau ya, selalu kehidupan ini di dalam Alkitab selalu dianalogikan atau digambarkan, diilustrasikan bagikan seorang petani, saudara ya. Ya, seorang petani itu mau nanam apa saja, saudara. Mau menanam padi, menanam jagung, menanam anggur, menanam tomat, menanam cabai, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mereka akan menuai, dan mereka harus menuai di waktu yang tepat, saudara, dan di tempat yang tepat. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kesempatan yang terbaik, dan mereka akan kehilangan juga hasil yang terbaik. Oleh karena itu, kita perlu ya menuai pada saat tuaian itu siap untuk dituai. Amin. Dan saat inilah Tuhan menyatakan saatnya kita menuai. Ya, penuaian itu telah tiba, saudara. Ya, kalau seorang petani, ya padi, saudara, yang terlalu cepat menuai padi, ya, ketika masih muda dipanen, saudara, langsung dimasukkan penggilingan, hancur itu beras, saudara, nggak utuh. Sebaliknya, kalau terlalu terlambat, ya, itu akan rontok mungkin, ya, padi-padi itu akan lampuk dan nggak bisa ditaman. Apalagi manen cabai, manen tomat, saudara. Kalau nggak pada waktu yang tepat, saudara, ya, akan menghasil apa? Petani itu akan rugi. Dan kita perlu tahu, saudara, bahwa kita perlu ada di tempat yang tepat dan berada di waktu yang tepat di dalam menuai ini. Amin. Nah, oleh karena itu tema kita hari ini adalah siap menjadi penuai-penuai di tahun penuaian. Jadi Bapak dan Ibu udah siap menuai tapi nggak di waktu menuai, percuma, saudara. Tuhan lewat, saudara, nggak bisa menuai. Dan Tuhan itu punya waktu, saudara, ya. Dan waktunya saat ini adalah waktu menuai. Tahun 2025 adalah tahun penuaian, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2025 ya, Tuhan memberikan visi bagi gereja kita dengan visi tahun penuaian. Kita sebagai gerejanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat harus menangkap dan menghidupi visi yang Tuhan berikan ini, saudara. Penting sekali ya saya mengkhotbahkan tentang visi ini. Jadi penuaian ini bukan hanya sekedar ada di slogan kita, hanya spanduk ini, tapi kita setiap jemaat harus menangkap visi itu dan menghidupi visi itu dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak menangkap dan menghidupi visi yang Tuhan berikan ini, maka kita akan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Mau menjadi jemaat-jemaat yang biasa-biasa saja? Iya. Menjadi jemaat yang luar biasa? Mau, haleluya. Nah, oleh karena itu tangkap visi Tuhan yang Tuhan sudah kasih dan hidupi visi ini dalam kehidupanmu, saudara. Kalau kita tidak menangkap dan menghidupi visi yang Tuhan berikan ini, maka kita akan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kita tidak bisa memiliki gairah. Kalau kita nggak bisa menangkap visi Tuhan dalam hidup kita, kita tidak menghidupi visi Tuhan ini dalam hidup kita, bahayanya kita tidak memiliki gairah, kita tidak memiliki semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya sekedar rutinitas, menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Ya rasanya kalau kita ditugasin itu menjadi satu pergumulan untuk kita kerjakan. Tetapi orang yang bisa menangkap visi Tuhan dan menghidupi visi itu dalam hidupnya, ya, dia akan bergairah, bersemangat untuk melayani. Amin. Mereka menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang sangat mulia, saudara, yang harus kita responi di dalam hidup kita. Ya, hal yang kedua, kita tidak akan bergairah, kita tidak akan bersemangat untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan mau, saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki satu kerinduan dalam hidup kita untuk melihat setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, saudara yang kasih Tuhan, supaya mereka apa? Mereka dibawa kepada Tuhan. Mereka dibawa untuk mengenal dan menerima anugerah Tuhan.
Oleh karena itu, kalau kita nggak menghidupi visi ini, tidak menangkap visi yang Tuhan kasih, maka mustahil kita memiliki satu kerinduan, ya, hati yang rindu untuk memenangkan jiwa, saudara. Tidak mungkin, saudara. Dan saya rindu kita semua memiliki gairah dan semangat untuk memenangkan jiwa, amin, bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, di dalam hidup ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau ini yang paling utama dalam hidup kita. Ya, nanti kalau kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, yang ditanya itu bukan berapa banyak uang kita, berapa banyak aset yang kita miliki, saudara, berapa tinggi jabatan yang sudah kita raih di dunia ini, tetapi berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudara, karena firman Tuhan mengatakan satu jiwa bertobat, di sorga ada sukacita yang besar, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dibanding saudara dapat 1 M, biasa aja Tuhan. Tapi satu jiwa yang bertobat, yang berbalik diselamatkan, itu membuat sorga bertepuk, bersorak-sorai, saudara. Ada kegirangan di sana, saudara. Nah, kalau kita tidak menangkap dan menghidupi visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja kita, kita tidak akan bergairah, kita tidak akan bersemangat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus yang yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, hati yang terus bersemangat dan bergairah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus menangkap visi ini, saudara, bahwa saat inilah saatnya, waktunya penuaian itu sedang terjadi, saudara. Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan menghidupi visi Tuhan ini, amin. Jadi jangan kita hanya ke gereja memuji Tuhan, sering kasih Tuhan sebagai rutinitas, habis itu begitu saja. Tapi kita punya visi yang Tuhan berikan buat kita tahun 2005, yaitu untuk menuai, saudara, menuai jiwa-jiwa, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengimani, kita harus mempercayai apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Ya, tahun 2025 ini Tuhan berfirman melalui gembala pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, saudara yang kasih Tuhan, bahwa ini adalah tahun penuaian, saudara. Jadi gereja kita selalu dituntun oleh Tuhan dari tahun ke tahun melalui visi, saudara, sehingga gereja kita ini luar biasa berkembang, saudara. Ya, di mana-mana ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Karena apa? Karena kita mengimani, mempercayai apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, amin. Ya, jangan kita menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Kita jangan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja. Ya, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang excellent, yang terbaik dalam hidup ini. Berikan yang terbaik selama kita masih, apa yang bisa kita berikan, ya, untuk melayani Tuhan, untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi nama Tuhan. Ya, kita berikan yang terbaik, saudara. Oleh karena itu, tangkap visi Tuhan yang Tuhan berikan ini, saudara, supaya hidupmu semakin bergairah di dalam Tuhan, amin. Ya, kalau udah mulai loyo, lesu, saudara, berarti kita sudah nggak hilang, ya, saudara. Visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu sudah nggak ada, saudara. Tapi kalau kita menghidupi visi, jadi hidup kita itu punya tujuan, saudara. Apapun yang kita kerjakan, kita punya tujuan. Yang tujuannya adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu, Yohanes, bukankah kamu berkata 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam perjalanan iman ada waktu untuk menabur dan waktu untuk menuai, amin. Tadi Bu Gembala, siap menabur? Siap menabur? Nggak ragu-ragu, saudara. Padahal seorang petani itu kalau nggak menabur, dia nggak akan menuai. Kita ini mau menuai tapi nggak mau menabur. Itu bahaya, saudara.
ada memang karunia menikmati. Karena beberapa hari yang lalu saya pulang dari Bogor, mampir gereja di BBP. Kami bertiga ya Mbak Tuhan panen jambu, saudara. Tapi kami nggak nanam. Berarti karunia menikmati, saudara. Ya nggak nanam tapi panen, saudara. Tapi diizinkan sama yang nanam, saudara. Kalau nggak diizinkan berarti mencuri itu, saudara. Ya bahaya, saudara. Jadi kita, nah di dalam perjalanan iman itu ada namanya proses, saudara. Ya ada proses di mana kita, Tuhan perintahkan untuk kita menabur, dan ada saatnya Tuhan juga akan nyatakan kita menuai, saudara. Dan tahun ini ya Tuhan memanggil kita untuk bersiap menuai hasil dari benih yang telah kita tanam, saudara. Di dalam pelayanan ini dari tahun ke tahun, saudara, ya kita sudah berapa tahun, Mama? 4, saudara yang kasih Tuhan. Kita mengimani bahwa pelayanan ini bukan pelayanan yang kecil, tapi Tuhan akan selalu buat nih pelayanan besar, saudara. Bukan hanya gedungnya yang bertambah luas, tetapi Tuhan juga akan kirimkan banyak jiwa-jiwa ke GBI Lewi Karanganyar. Amin. Dan kita harus menjadi bagian untuk menjadi penuai-penuai itu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tahun penuaian ini Tuhan meminta kita untuk apa? Yang pertama, Tuhan meminta kita untuk melihat, ya. Tuhan meminta kita untuk melihat ladang yang telah matang untuk dituai, saudara. Yang firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 35 katakan tadi, mengingatkan kita, ya, bahwa bukankah kamu berkata 4 bulan lagi lihatlah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi dalam tahun penuaian ini Tuhan meminta kita untuk apa? Tuhan meminta kita untuk melihat ladang yang telah menguning, saudara, untuk siap untuk dituai. Saudara, nanti setelah pulang dari sini mulai keker-keker. Ya, mulai keker-keker. Nah, bicara tentang jiwa yang perlu diselamatkan ini, ya, itu bisa bicara tentang keluarga kita yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka perlu dimenangkan, saudara. Perlu kita keker, ya. Keker ya, istri keker suaminya. Wah, ini kayak suami saya ini masih perlu diselamatkan nggak gitu. Kalau suami-suami keker juga istrinya, saudara. Ya, keker saudaranya adik, ya. Ya, keker namboru, amang boru, tulang, ya kan. Semua dikeker. Kalau mereka memang belum sungguh-sungguh dan bertobat di dalam Tuhan, mereka perlu dirampas dari kegelapan itu, saudara, ya, dan dimenangkan bagi Tuhan. Ya, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan adalah mereka juga yang belum sama sekali mendengar Injil, ya, masih menolak Injil, saudara. Ya, mungkin dia bukan keluarga kita, tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan mulai, ya, perhatikan sekeliling kita. Mungkin waktu kita berusaha di dalam melayani customer, saudara, ajak mereka ngobrol, saudara. Bukan hanya sekedar uangnya, ya, cuannya aja yang kita cari, saudara. Tapi jiwanya juga perlu kita kita perhatikan. Mereka butuh keselamatan. Amin. Iya, bahaya kalau mereka cuma isi apa, Pak? Yang bisa judi online. Saudara kasih Tuhan. Mereka perlu diselamatkan, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, ya. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan jiwa, saudara, miliki belas kasihan, saudara. Keker, saudara. Keker, saudara. Lihat, saudara, sekelilingmu. Mulai doakan mereka, bangun hubungan dengan mereka, jadi berkat buat mereka. Saudara yang kasih Tuhan, berikan contoh kehidupan yang menjadi berkat buat mereka, supaya apa? Hatinya tersentuh, terjamah, sehingga mereka bisa kita menangkan bagi Tuhan. Amin. Yohanes 4 ayat 35 mengingatkan kita untuk peka melihat kebutuhan sekitar. Ladang sudah menguning, jiwa-jiwa butuh menerima kabar baik, saudara. Menerima kabar baik di sini bukan kabar door prize, saudara, tapi Yesus, Injil, anugerah keselamatan di dalam Yesus, itu yang perlu mereka butuhkan, saudara. Nah, yang menjadi tantangannya adalah di mana di masa penuaian ini adalah
adalah banyak orang tidak menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergerak, untuk waktu yang tepat untuk menuai, saudara. Tidak semua orang yang mendengar, saudara, tentang visi Tuhan ini. Oleh karena itu, kita perlu membawa visi Tuhan ini kepada setiap anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka mendengar, mereka mengerti inilah waktunya, masa penuaian itu, saudara. Di mana Tuhan sedang melawat bangsa kita. Tuhan sedang melawat setiap orang-orang yang hancur hatinya, saudara. Ya, Tuhan mau pakai kita, ketika kita menghadirkan hadirat dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, hari ini, saudara, kita perlu memiliki hati yang peduli akan jiwa-jiwa. Tapi dalam kenyataannya bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergerak, waktu yang tepat untuk menuai. Saudara yang kasih Tuhan, masih ada banyak orang Kristen yang egois. Saya mau katakan itu. Ini kita bukan mengkritik orang yang berkeyakinan yang lain, saudara. Tapi mari kita mengkritik diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi diri kita sebagai orang Kristen. Saya mau katakan, masih ada banyak orang Kristen yang egois. Mereka hanya puas menjadi orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli pada jiwa-jiwa. Mereka tidak peduli akan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak peduli kepada amanat agung Tuhan Yesus. Mereka hanya puas menjadi orang Kristen yang diberkati, tapi tidak mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh sampai menjadi orang Kristen yang dapat menjadi berkat, dan menjadi orang Kristen yang dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk memenangkan jiwa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita nggak punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk kita menangkan bagi nama Tuhan, ketika kita tidak peduli atas pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, saudara, pekerjaan pelayanan Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang egois, saudara. Dan itu adalah sikap yang tidak Tuhan kehendaki, saudara. Kita jangan hanya menjadi orang Kristen sibuk bagaimana kita diberkati Tuhan, saudara. Memang Tuhan itu punya kerinduan untuk memberkati kita, tetapi di satu sisi Tuhan juga mau kita menjadi orang Kristen yang punya hati, untuk dipakai menjadi alatnya untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara, kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, apakah saudara sudah melihat peluang di sekitar Bapak dan Ibu? Sudah peluang nggak? Belum ya, tadi belum keker ya. Nanti mulai keluar dari sini, pulang dari ibadah ini, mulai perhatikan yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu, saudara. Siapa yang perlu dijangkau bagi nama Tuhan. Baik, Bapak Tuhan, dalam tahun penuaian ini Tuhan meminta untuk apa lagi? Hal yang kedua, Tuhan mau supaya kita menuai sesuai dengan yang ditanam, saudara. Tadi saya kasih contoh, saya tidak nanam tapi saya menuai, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau kita menuai sesuai dengan yang ditanam, saudara. Galatia 6 ayat 7. Firman Tuhan katakan begini, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Petani padi menabur padi, dia akan menuai padi, saudara. Petani salak, nanam salak, dia akan menanam salak, saudara. Nges Tuhan. Petani apel, dia menanam apel, dia akan menanam apel. Tidak menuai durian. Kalau dia menuai durian, salah ladang orang. Salah ladang itu, saudara. Dan Tuhan mau kita memperhatikan bahwa sesungguhnya apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ada tabur tuai, saudara. Dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Nah, prinsip menabur dan menuai adalah apa yang saudara tanam dalam hubungan dengan Tuhan, keluarga, pelayanan, dan sesama akan menghasilkan buah, saudara. Di dalam Tuhan, apa yang kita tabur di dalam Tuhan. Di dalam keluarga, apa yang kita sudah tabur. Kita sebagai istri, apa yang sudah kita tabur buat suami kita, buat anak-anak kita sebagai orang tua, saudara. Apa yang kita sudah tabur, saudara.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, saudara, tapi kita tidak pernah menabur yang baik buat anak-anak kita, kita tidak memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita, kalau anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang memberontak dan tidak taat sama kita, saudara, itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya, saudara. Karena apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Oleh karena itu, ya, kita harus benar-benar memperhatikan ini. Dan tahun ini adalah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita. Apa yang telah kita tabur di tahun-tahun sebelum ini, saudara, sebelum tahun 2025 ini. Oleh karena itu kita benar-benar harus hati-hati dengan kehidupan ini, dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya di dalam hidup kita menabur yang baik dalam hidup kita. Nah, belajarlah untuk menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita nantinya akan menuai hal-hal yang baik pula di dalam hidup kita, saudara. Jadi kehidupan kekristenan kita ini kita harus jalani dengan penuh dengan kewaspadaan, dengan penuh dengan apa? Mawas diri, saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak boleh sembrono dengan perkataan dan ucapan kita. Karena ucapan kita yang kita keluarkan, entah itu kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, itu akan bisa nanti suatu saat menghasilkan sesuatu yang tidak baik, yang akan kita tuai. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuatu yang baik. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, perhatikan, ada hukum tabur dan tuai. Dan Tuhan mau di tahun penuaian ini kita menuai sesuai dengan yang kita tanam, saudara. Tanamlah sesuatu yang baik dalam hidup ini, supaya kita menuai yang baik juga. Nah, dalam tahun penuaian ini Tuhan diminta untuk apa lagi, saudara? Hal yang ketiga, Tuhan mau supaya kita bekerja sama dalam penuaian, saudara. Ya, tadi bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Ini bukan tugas gembala, ini bukan tugas penginjil, ini bukan tugas guru agama, saudara. Tetapi ini adalah tugas semua murid Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini semuanya murid Tuhan Yesus. Di sini murid Tuhan Yesus. Ya, bukan pengikut aja ya, tapi menjadi murid, saudara. Kita bukan hanya menjadi penggemar saja, tapi kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid, kita harus bekerja sama untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kita. Matius 9 ayat 37 sampai 38 ya mengatakan, ya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, saudara. Saya ketika memulai pelayanan di sini, puji Tuhan, sudah ada satu tim yang Tuhan berikan melalui pelayanan anak Rabu ceria, saudara. Ada satu tim, wah, luar biasa, semuanya emak-emak, saudara, tapi powerful. Memang mama ini luar biasa. Jadi jangan pernah menyepelekan emak-emak, ya. Ibu-ibu luar biasa, ya, wanita-wanita yang luar biasa, sehingga hari ini bisa bisa terbangun sebuah gereja di tempat ini. Itu bukan karena hasil usaha Pak Ayub sendiri, tapi ada tim yang begitu solid yang mendukung pelayanan ini. Saya memberikan apresiasi yang sangat-sangat luar biasa buat kakak-kakak Rabu Ceria. Dari situlah muncul gereja GBI Lewika, saudara. Dan bukan hanya mak-mak saja. Saya ingat sekali itu anak-anak Rabu Ceria masih kecil-kecil, bocil-bocil, saudara. Jadi jangan pernah remehkan anak-anak kecil. Gereja ini bisa berdiri, pelayanan ini bisa berdiri karena ada bocil-bocil yang dipakai Tuhan. Saya itu kalau mereview video-video, saudara, melihat video-video di YouTube itu, saya masukkan semua, saudara. Saya melihat Daniel masih kecil tuh angkat herbal, saudara. Nggak ada bapak-bapak di situ, nggak ada bapak-bapak. Terus terang, yang ada mama dan anak-anak bocil-bocil. Sampai malam-malam, sampai waktu itu becek-becek gitu, hujan-hujan, ngangkatin pasir dari depan. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Saya kalau melihat video-video itu luar biasa, Tuhan.
Tuhan membangun pelayanan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi benar-benar Tuhan yang berkarya, saudara. Anak-anak kecil pun dipakai. Jadi kita sebagai orang dewasa, saudara, jangan pernah sombong. Anak-anak itu, saya lihat, videonya itu fakta, saudara. Fakta, ya, itu akan menjadi fakta nanti bahwa Tuhan tuh bekerja luar biasa. Ya, dari pelayanan di Blok B. Puji Tuhan di sini bukan lagi anak-anak, bukan lagi bocil-bocil, bapak-bapaknya luar biasa, saudara. Pembangunan tempat ini, tempat ibadah untuk mempersiapkan ini udah saya rancang 3 bulan baru selesai, karena saya mau kerjakan sendiri. Tapi Tuhan nggak sampai hati, saudara. Tuhan kirimkan, ya, hamba-hambanya yang luar biasa, saudara, ya. Untuk apa? Wah, bergandengan tangan untuk, ya, baik ibu-ibunya, saudara. Nggak lepas ini dari mama, saudara. Luar biasa, saudara, ya. Luar biasa. Oleh karena itu Tuhan yang punya sumber daya, ya. Pelayanan ini akan menjadi besar, saudara. Membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, minggu depan kita akan adakan raker, ya. Rapat kerja, keren. Dulu udah bikin raker sekarang. Rapat kerja, saudara. Makanya setiap kabit mempersiapkan program, saudara, ya. Dan yang belum terhisap dan sudah aktif dalam pelayanan, siap-siap diberikan tanggung jawab. Amin. Karena di dalam struktur organisasi kita masih ada yang double-double, saudara, merangkap-rangkap. Dan kita nggak mau. Kita mau bekerja sama, amin. Nah, dalam menua ini Tuhan minta bekerja sama dalam penuaian. Jadi dalam menua ini bukan hanya single seorang diri saja, single fighter, ya, bertempur sendiri, saudara, ya. Nggak bisa, gembala nggak bisa, saudara, ya. Gembala butuh ada partner, ya, rekan kerja dalam pelayanan ini, saudara. Ya, penuaian adalah tugas bersama. Kita dipanggil untuk bersatu dalam pelayanan, menyatukan visi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kita puji Tuhan, kita punya visi, kita tinggal tangkap, kita hidupi, saudara. Jangan kita bahas-bahas yang lain, saudara. Kalau kita bahas-bahas yang lain bisa berantem, terjadi perpecahan. Jangan, saudara. Kita harus tangkap dan hidupi visi yang Tuhan berikan. Kita udah fokus kepada visi ini, saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus fokus pada visi yang Tuhan berikan. Itu memenangkan jiwa, saudara, ya. Bukan bicara tentang siapa kita, pribadi kita yang menonjol, tetapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, saudara. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk menuai, ya, di tahun penuaian yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Nah, bagaimana? Apakah saudara dapat berkontribusi, siap memberi kontribusi dalam tim penuaian ini? Halo? Siap memberi kontribusi dalam tim penuaian ini? Ya, selain kasih Tuhan, kita harus siap, saudara. Ya, tadi, ya, kita harus siap menjadi penuai di tahun penuaian. Inilah tahun penuaian. Jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, tadi firman Tuhan katakan masih 4 bulan lagi. Jangan kita bersantai-santai. Tenang aja Pak, masih banyak waktu. Saudara, kalau kita dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan, jangan pernah tunggu. Jangan pernah tunda, saudara. Katakan yes saya, saudara, ya. Aku siap. Ya, seperti Yesaya, ya, katakan, ya Tuhan, aku ini, utuslah aku. Amin. Jangan, ya Tuhan, ini aku, utus dia, Tuhan. Jangan gitu. Orang Kristen banyak kritik, saudara yang kasih Tuhan. Kritik sana, kritik sini, ketika ditunjuk, saya nggak mau, dia aja yang lakukan, saudara. Jangan, saudara. Ya, jangan. Harus kita menjadi bagian nyata di dalam pelayanan ini. Oke, like Xiaoming. Anak muda ini ketua pemuda-pemudi ini. Bikinlah persekutuan orang Batak pemuda Napu Sobulung. Ayo ini ada mantan ketua pemuda se-Sulawesi berguru sama dia, saudara. Sudah ada, bagi ilmunya Pak. Ya, buatlah Napu Sobulung di sini. Biar yang
pemuda-pemuda, cowok-cowok, yang cewek-cewek bisa kumpul dapat jodoh di situ. Ya kan, ayo harus berani lah. Pendetanya yang ngajar saya lah, yang ngumpulin lah. Dulu dalam pelayanan saya di Bekasi Kota sana ada, bergairah. Ada Marga Huta Barat itu luar biasa. Dia kumpulin anak-anak muda yang kerja di PT-PT itu, saudara yang kasih Tuhan. Yang cewek-cowok dikumpulin. Ya, saya dipanggil untuk melayani. Ternyata setelah saya mengajar sekian tahun, saya ketemu anak yang saya ajar ternyata anak mantan Naposo Bulung, saudara. Ya, mereka cinlok di sana. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Kenapa? Oh, pengalaman. Iya, pengalaman, makanya saya ceritain, Bu. Tapi bukan saya Naposo Bulungnya. Karena saya sudah jadian dulu melayani mereka, saudara. Dan anaknya sekarang udah kelas 6, saudara. Oh, luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Makanya jangan berdiam diri. Ayo, potensi yang ada gunakan. Kalau saya kan nanti saya deketin orang Batak, miskomunikasi. Nanti saya aja bahasa Jawa, enggak bingung mereka, gitu kan. Hala ion dibilang ini hal ion, waduh, nggak langsung jauh-jauh gitu. Tapi kalau sama Mahfud Siombing, ketemu bonus Siombing, ketemu ngangkut terus saya kasih Tuhan. Ini sambung menyambung, saudara. Ayo, makanya bergerak. Amin. Iya. Bagikan, Pak, pengalamannya, ilmunya. Ya kan? Sekarang udah mantan pemuda dia. Sekarang nanti bapak-bapak nanti tugasnya menjangkau bapak-bapak di Karanganyar ini, Pak Storus. Sosialisasinya luar biasa. Ngopi-ngopi terus, tapi jangan ngopi terus. Nanti asam urat lagi kebanyakan. Ya, gembalanya ngopi terus, setiap pengini ngopi asam urat juga ini. Harus dilayani mereka, amin. Sering kasih Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita mau pasti Tuhan mampukan, saudara. Karena kita punya roh Allah dalam hidup kita. Ya. Pasti mampu, saudara. Oleh karena itu perlu kita bekerja sama, ya. Ayo dari sini. Saya memfasilitasi tempat dah. Ya, kalau like Siombing ini ya, kumpulin pakai tempat ini ya untuk bisa kumpul-kumpul pemuda Batak, saudara, ya. Mereka diberkati, mereka bisa bertumbuh di dalam iman dan mereka mendapat pasangan hidup di situ. Diberkati luar biasa. Baik, kasih Tuhan. Dan hal yang keempat yang Tuhan mau adalah supaya kita menuai dengan sukacita. Nah, saudara kasih Tuhan. Ya, Mazmur 126 ya ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan cucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pelayanan ini dibangun dengan air mata, saudara, ya. Waktu kami memulai pelayanan di Karanganyar ini, banyak rintangannya, problemnya, saudara. Banyak halangan di sana di sini. Kita dipanggil, diintimidasi, berdoa keliling Karanganyar ini, saudara. Diintimidasi, mendapat intimidasi, saudara. Bahkan kita pindah ke sini pun tidak luput juga intimidasi terjadi buat kita. Tetapi oleh karena doa, ya, oleh karena apa? Kita tetap tegar, teguh, saudara, atas panggilan kita, maka pelayanan ini masih tetap berjalan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan ini dibangun dengan air mata. Tetapi yakinlah, kita di dalam Tuhan tidak selamanya air mata kita terus ngucur, saudara. Ada sukacitanya juga, saudara. Amin. Saat inilah saat menuai, ya, kita perlu bersukacita. Nah, meskipun menabur sering disertai tantangan dan air mata, penuaian akan membawa sukacita besar. Saya kasih Tuhan, saya bersukacita, saudara. Saya bersukacita dalam pelayanan ini. Saya melihat sudah banyak yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pembelaannya luar biasa atas pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini, saudara. Inilah waktunya kita menuai jiwa-jiwa. Tuhan akan memakai setiap kita. Tuhan akan memberikan kemampuan buat setiap kita untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, jangan pernah kita merasa tidak mampu. Ya, jangan pernah kita merasa kita nggak bisa.
Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita berharap sama Tuhan, pasti kita akan dipakai secara luar biasa. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita bicara menuai, ya, kalau kita bicara menuai di sini, itu bicara tentang pengorbanan dan pengorbanan, saudara. Tidak ada waktu kita menuai itu tidak ada pengorbanan. Tadi kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kita perlu ada kerjasama dengan satu dengan yang lain untuk menuai. Itu artinya kita harus menaklukkan ego kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita nggak bisa akan bekerja sama. Kalau kita masih menonjolkan keegoisan kita, kita tidak akan bisa bekerja sama untuk dipakai Tuhan untuk menuai, saudara. Oleh karena itu, seringkali ya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita diperhadapkan dengan hal menuai ini, kita hitung-hitungan, saudara. Waduh, saya lagi susah gini, untuk urusan saya aja udah sudah payah. Gimana saya ngurus orang lain, bagaimana memperhatikan orang lain. Saya memperhatikan suami saya aja udah payah, saya memperhatikan istri saya udah payah, memperhatikan anak-anak saya, ngapain memperhatikan yang jiwa-jiwa di sana, saudara. Ya, itu pengorbanan, saudara. Dan tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, gereja kita punya visi juga untuk cool, ya, untuk cool. Nanti di raker nanti saya akan sampaikan juga, saudara. Di tahun ini setiap cabang GBI Lewi Cool ditargetkan supaya bisa melahirkan 2 cool baru, saudara. Makanya saya udah mulai keker-keker nih, saudara, ya. Kalau sudah kena kekeran saya nanti siap-siap. Di Karanganyar ini sudah ada 2 cool, saudara, ya, yang bisa dihadiri hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, cool 1 bisa menghadiri cool 2 bisa menghadiri cool ini, cool 1, saudara. Dulu kita punya ada 1 cool di mana itu, dekatnya Pak ya, Bapak ya, jauh sana. Tapi karena dia udah kembali, saudara, ke Bekasi Kota, jadi pasif, vakum, akhirnya nggak jalan. Dan saya rindu seperti mungkin ya Ibu Manalu, itu Mama Ferel. Ya, udah saya keker itu. Di sana ada 2 keluarga. Ya, kalau kesini bawa anak-anak untuk cool, saya kira memang riskan sekali ya, repot ya. Kita juga pernah punya anak, tapi saya rindu nanti rumahnya bisa dibuka untuk cool ya. Bisa cool itu bisa seminggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali lah ya, bisa. Nanti ada Pak Sihaan di sana bisa kita jangkau. Jadi nanti ada siap pekerja Tuhan yang untuk diutus ke sana, saudara yang kasih Tuhan ya. Nanti bisa malam atau bisa sore juga bisa. Nanti itu udah coolnya udah tambah 1 ya. Nanti bisa saya laporan Pak Dharma, Pak saya udah tambah 1. Soalnya nanti di pertemuan ini Kabid Cool ada apresiasi katanya, nggak tahu apa itu. Makanya Kabid Cool datang nanti. Ya, terima apresiasi. Terus saya keker lagi di mana ya gitu kan. Kayaknya yang mereka jauh. Sekarang baru ada ya. Nanti mungkin yang lain-lain keker juga, tetangganya ada ya. Siapa yang masih perlu dilayani di sana, kita buka cool. Cool itu nggak perlu banyak, Bapak yang kasih Tuhan ya. 2-3 orang itu bisa dibuat cool. Nah, dari 2-3 orang ini bisa berkembang. Jadi nanti kalau yang jauh di sana, nggak usah yang jemaat di sini keluar ke sana, nggak usah. Soalnya kita tujuannya supaya yang di sana, yang jauh itu bisa beribadah, saudara. Ya, jadi jangan nanti yang di sini nanti ke sana, bukan membatasi, bukan. Nanti kalau seminggu ada 4 cool diikutin semua, nanti saya bisa kena komplain dari suami-suami. Oh ini tiap hari cool terus katanya. Kapan dia masak, dia kapan ini ngajarin anak kan gitu, enggak. Supaya tujuannya yang di sana mungkin nanti di Pak Storus bikin cool juga di sana. Ya kan? Bisa, enggak harus ke sini gitu. Bisa di cool di sana. Kan udah banyak itu satu keluarga. Kalau di Gunungan 1 cool. Nah, tinggal jangkau ada di Sukamulya yang sana itu banyak kita ini ya. Kelompok kecil cool itu supaya di dalam cool itu kita bisa bebas sharing, saudara, berbagi tentang kehidupan, pengalaman kita, kesaksian. Kalau dalam jumlah yang banyak, saudara, kalau kita mau sharing kayaknya susah ya. Makanya saya suka
khotbahnya searah, tapi kalau lebih sedikit kita itu bisa sharing cerita tentang keluarga kita, pergumulan kita saling berdoakan di sana. Kita bisa saling mengenal dan memahami lebih dalam lagi satu dengan yang lain, saling mendukung. Amin. Iya, supaya ikatan kekeluargaan kita semakin dekat, saudara. Ya, jadi perlu kita bekerja sama. Ya, makanya di sini perlu sumber daya manusia yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam visi ini juga ada ayat firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Ulangan ini ya. Nah, Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Ini janji berkat, saudara. Jadi Tuhan itu nggak mengutus kita untuk memenangkan jiwa saja, tapi ada penyertaan Tuhan, ada janji berkat buat kita sehingga kita bisa menunaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Hujan awal dan hujan akhir itu bicara tentang sesuatu yang penting bagi pertanian, saudara, untuk menumbuhkan, menyuburkan tanaman. Dan Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dapat menuai karena Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa ya menuai berkat-berkat Tuhan di tahun penuaian ini. Jadi bukan hanya jiwa-jiwa yang kita menangkan, tapi ada berkat-berkat Tuhan yang akan curahkan buat setiap kita. Amin. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, usahamu, ya, rumah tanggamu, anak-anakmu, dan seluruh hidupmu. Percayalah, ketika kita menangkap dan menghidupi visi Tuhan, di sana ada janji pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Next, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ini adalah musim menuai, saudara. Biarlah setiap kita diberikan hati yang peduli, yang mengasihi jiwa-jiwa, sehingga setiap kita mau memberi dan bersedia untuk dijadikan Tuhan menjadi alat-alat penuai bagi jiwa-jiwa yang Tuhan akan lawat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa
belas kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Inilah Tuhan, setiap kami merindukan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas hidup kami, di dalam hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya api kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan melalui kehidupan kami. Kami rindu menjadi alat-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya hidup kami memuliakan Tuhan, menyatakan belas kasihan-Mu, menyatakan belas kasih-Mu atas jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu inilah saatnya Tuhan menyatakan masa penuaian. Hari ini, saat ini Tuhan menghendaki supaya kami menuai jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekeliling kami, sehingga bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas dan tanggung jawab melalui visi yang Tuhan berikan, yaitu tahun 2025 adalah tahun penuaian Tuhan. Karena itu kami tidak mau menjadi orang Kristen, menjadi jemaat yang pasif Tuhan, tetapi menjadi jemaat yang aktif, terlibat dalam penuaian. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki belas kasihan atas jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Mulai hari ini Tuhan, mulai hari ini berikan beban itu Tuhan untuk memenangkan jiwa dalam setiap hati kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, entah itu keluarga kami, teman kami Tuhan, atau siapapun. Kalau kami tahu mereka belum dijamah oleh Tuhan, mereka belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, biarlah melalui hidup kami menjadi berkat buat mereka. Biarlah melalui hidup kami membawa mereka datang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan janjikan janji berkat yang luar biasa. Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu. Tuhan akan mencurahkan segala anugerah yang terbaik dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan berkekurangan Tuhan, tetapi hidup kami akan hidup dalam berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dan siap untuk menjadi penuai. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala untuk firman Tuhan yang disampaikan. Yang luar biasa ya. Biarlah kita menjadi penuai yang luar biasa. Kita bukan menjadi orang Kristen yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan biarlah semakin banyak jiwa dihormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selamat datang buat semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Saya percaya semua orang-orang yang diberkati. Ya, selamat datang di ibadah GBI Dewi Karanganyar, dan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu hari Kamis. Ada cool yang untuk minggu ini karena ada Imlek ya. Jadi kemarin kakak-kakak Rabu Ceria kayaknya mau Imlek, mereka bilang libur untuk hari Rabu, untuk Rabu Ceria, dan hari Kamis ada cool, nanti akan diinfokan di keluarga siapa Bapak Ibu. Dan hari Sabtu ada tunas dan juga ada cool. Satu hari Minggu sudah perjamuan kudus minggu yang pertama Bapak Ibu. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, kita sehat, kita kuat, kita sudah akan memasuki bulan yang kedua semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan jangan lupa hari Minggu kita akan ada raker Bapak Ibu untuk pengerja, untuk kabit-kabit yang ada, untuk gembala kul ya, supaya kita boleh sama-sama. Nanti ada beberapa juga jemaat yang akan dipanggil oleh Pak Gembala, orang kita bersama-sama nanti dalam rapat nanti
nanti untuk hari Minggu kita persiapkan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat berulang tahun buat sepanjang Januari yang masih berulang tahun. Masih ada Gio tanggal 31, Tuhan Yesus memberkatinya Bapak Ibu. Dan kita terus berdoa buat anak-anak kita supaya Tuhan berkati. Biar puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan kita untuk diakonia kita. Kita akan pujian ini, biar belas kasihan-Mu Bapa. Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau selalu sediakan bagi kami ya Tuhan. Bahkan berkat kesehatan yang kami rasakan ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan kami mengakui itu ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh dahsyat Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada siang hari ini ya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merasakan ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mendengarkan kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwa kami adalah akan memasuki ya Tuhan musim penuaian ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk sebagai pengerja-pengerja yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memakai setiap karunia kami Tuhan, talenta yang kami punya ya Tuhan, untuk menggapai jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami boleh memenangkannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap yang kami lakukan ya Tuhan, apa yang kami tabur ya Tuhan, adalah menabur kebaikan ya Tuhan. Dan kami juga akan menuai kebaikan
firman itu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memenuhi amanat agung-Mu ya Tuhan, menggapai setiap jiwa-jiwa Tuhan. Ketika kami pulang nanti ya Tuhan, kami tidak akan sama ya Tuhan seperti kami datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau Engkau memberikan firman ini ya Tuhan sebagai pengingat kami ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus ya Tuhan memakai firman ini ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan sebagai gembala ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang ya Tuhan terhadap hamba-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang ia lakukan Tuhan di Karanganyar ya Tuhan maupun di luar ya Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap langkahnya ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas hidup hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati untuk keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan berkati untuk istri juga anak ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan keluarga ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kerinduan ya Tuhan keluarga ini ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang akan menyediakannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau boleh memberkati keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati untuk anak-anaknya juga ya Tuhan di setiap studi ya Tuhan, di setiap pergaulan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Kau boleh memberikan anak-anak ini sebagai anak-anak pemenang ya Tuhan. Anak-anak ya Tuhan yang boleh berdampak menjadi role model ya Tuhan bagi siapapun ya Tuhan yang melihat ya Tuhan. Siapapun ya Tuhan yang boleh ya Tuhan merasakan kasih yang mereka tabur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan di tempat ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk terus sabar Tuhan. Ajar terus untuk menguatkan hati ya Tuhan, agar setiap pelayanan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Bapak Engkau yang boleh memberkati ya Tuhan setiap jemaat yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami sebagai bapak, berkati kami sebagai istri, sebagai suami, berkati sebagai anak ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Jadikan kami keluarga ya Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan, yang mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kami ya Tuhan yang mungkin hari ini ya Tuhan sedang sakit ya Tuhan. Engkau yang boleh ya Tuhan menyembuhkannya ya Tuhan. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di setiap hati ya Tuhan yang mungkin ya Tuhan sedang lemah, letih, lesu Tuhan, hari ini ya Tuhan api Roh-Mu Tuhan mengalir. Dan kami percaya Tuhan Kau akan membangkitkan setiap kami yang sudah mendengarkannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan membangkitkannya Tuhan. Ada kebangkitan rohani ya Tuhan di dalam Karanganyar ya Tuhan, terutama ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Gebeli Wikar ada di tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah membuka Tuhan, kami percaya tidak akan ada yang bisa menutupnya ya Tuhan. Bahkan akan mengembangkan ya Tuhan setiap pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, pelayanan GBI Lewikar ya Tuhan. Untuk setiap ibadah minggu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar Engkau yang boleh memberkati kami ya Tuhan, agar ada damai sejahtera-Mu hadir ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap lingkungan ya Tuhan. Kau boleh memberkati lingkungan ini ya Tuhan, agar terus ya Tuhan Kau jaga ya Tuhan penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan atas gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap kegiatan ya Tuhan, untuk full Tuhan, untuk Rabu Ceria Tuhan, untuk Junior Church ya Tuhan. Bapak berkati mereka ya Tuhan, berkati kami Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan boleh bergairah, boleh bersemangat Tuhan untuk datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak memandang ya Tuhan, bahkan menilai, bahkan apapun itu ya Tuhan, agar kami boleh terus bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayanan yang Kau sediakan di tempat ini ya Tuhan, agar kami boleh semakin melekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa ya Tuhan, terutama ya Tuhan, kami teringat ya Tuhan untuk Ibu Diana Sinambela ya Tuhan yang masih sakit Tuhan. Bapa, kami tidak tahu ya Tuhan apa yang sudah Engkau berikan ya Tuhan terhadap
hamba-Mu ini ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau memulihkan ia dengan sempurna Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati, ada pemulihan, ia boleh kembali ya Tuhan normal di tempat ini ya Tuhan, agar boleh bertepuk tangan ya Tuhan, memuji kegirangan ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pimpinan rohani kami ya Tuhan, untuk gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, Bapak Dharma yang Terawatan ya Tuhan, bahkan gembala pembina kami Bapak Noah Ginting Tuhan. Bapak berkati mereka ya Tuhan sebagai misionaris ya Tuhan, berkati untuk setiap pelayanan mereka ya Tuhan, berkati kesehatan Tuhan, berkati berikan kekuatan ya Tuhan, umur panjang Tuhan, bahkan Kau boleh memberikan ya Tuhan apapun yang Engkau inginkan kepada mereka, setiap visi misimu ya Tuhan, agar tercapai ya Tuhan, target-target yang mereka sudah tetapkan ya Tuhan, Kau boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini kembali ya Tuhan, Bapak Ayub ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan agar setiap visi misi yang sudah ia gapai ya Tuhan boleh semakin terlaksana ya Tuhan, untuk setiap apapun ya Tuhan yang sudah dicanangkan ya Tuhan, Engkau yang boleh ya Tuhan mengalirkan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, untuk setiap yang kami pakai ya Tuhan, udara, tanah air ya Tuhan, bahkan ya Tuhan sumber daya alam ya Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan. Bapa, Engkau yang boleh memberikan ya Tuhan cuaca yang baik ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apapun ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan, kami ya Tuhan ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Setiap bencana sakit penyakit ya Tuhan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kedamaian untuk bangsa ini terjadi ya Tuhan, dan Kau menjauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari pertikaian antar agama juga ya Tuhan di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan. Bapa, kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, yang akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ada kegerakan rohani ya Tuhan yang baik di hadapan-Mu, yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan akan memanggil nama-Mu ya Tuhan, nama yang hidup, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Presiden kami ya Tuhan, Presiden juga wakil ya Tuhan, Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan. Bapak berkati ya Tuhan dengan kesehatan ya Tuhan, dengan umur panjang Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk setiap yang ia ya Tuhan gerakan ya Tuhan, ada kebangkitan ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Berkati-Ku Tuhan, Engkau boleh memberikan kepintaran juga ya Tuhan, bahkan Engkau boleh memberikan roh takut akan Tuhan, bahkan Kau boleh memberikan roh ya Tuhan yang menyala Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, agar semua ya Tuhan bangsa Indonesia ini merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan berkati untuk setiap jajaran kementerian ya Tuhan, bahkan sampai RT RW ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan yang terpilih Tuhan, dan di dalam nama Yesus mereka boleh memakai hak ya Tuhan, kewajiban mereka ya Tuhan di dalam di dalam memberikan bangsa ini Indonesia yang terbaik ya Tuhan. Setiap rencana-rencana mereka ya Tuhan adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ya Tuhan untuk semua ya Tuhan yang terlibat ya Tuhan untuk pembangunan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun ya Tuhan yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk rumah doa blok E ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap pembangunan ya Tuhan. Tuhan Kau maha tahu Tuhan, kami masih membutuhkan pembangunan ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang boleh menggerakkan setiap hati ya Tuhan, untuk setiap kami boleh menabur Tuhan, menabur dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apapun yang kami tabur Tuhan, bukan karena kami ingin mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kami memang harus terlibat Tuhan di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan, untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan penuh hikmat Tuhan,
Kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang ada untuk kami di hari ini Tuhan, di pagi siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan berkati ya Tuhan untuk pengerja-pengerja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh menaruh kesatuan hati ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan adalah hal yang dengan hati kami ya Tuhan, dengan hati kami yang tulus Tuhan, dan kami boleh terus bersuka cita melayani-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami ya Tuhan menutup Tuhan doa ini ya Tuhan, doa syafaat kami ya Tuhan, di dalam doa yang Kau sempurnakan ya Tuhan, di dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya di mana kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada rumah tangga kami akan kembali kepada aktivitas kami, pekerjaan dan usaha kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Segala roh-roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami ada selalu dalam naungan Tuhan, ada dalam proteksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.